warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Lisanah Arula. Kalau kalian hobi nonton film atau drama yang keren, kalian ketemu channel yang tepat. Kenapa? Karena video-video aku akan selalu ngebahas tentang alur film atau sinopsis dari drama-drama terbaru yang lagi viral. Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa untuk klik tombol like biar aku makin semangat untuk bikin video-video terbaru lainnya. Oke, hari ini kita akan bahas sebuah film komedi horor yang lagi hits banget di Indonesia dan di Malaysia. Judulnya Agak Lain. Film ini dirilis pada 1 Februari lalu 2024 dan disutradarai oleh Muhaki Aco, dibintangi oleh komika-komika Batak seperti Indra Jegel, Boris Bokir, Benedion, dan Oki Rengga. Nah, mereka memainkan peran sebagai diri mereka sendiri. Makanya bikin film ini makin menarik buat ditonton karena mereka menampilkan budaya-budaya Batak yang kental di film ini. Dan hebatnya film ini sudah tembus mendapatkan lebih dari 9 juta penonton di Indonesia. Dan belum lagi film ini juga tayang di bioskop Malaysia. Wah, keren banget ya. Ini menjadi tanda bahwa film Agak Lain ini menduduki peringkat kedua terlaris dalam sejarah perfilman Indonesia. Betul, film KKN Desa Penari yang sudah tembus 10 juta penonton. Oke, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Jadi, film ini dimulai dengan 4 sahabat Batak ini yang memutuskan untuk membuka rumah hantu di sebuah pasar malam di Rawasenggol. Ide mereka sederhana, bikin orang takut dan menghasilkan uang. Tapi kenyataannya usaha mereka nggak berjalan mulus. Pengunjung yang datang nggak ada yang benar-benar merasa takut, malah sering dikatain kalau ini mah bukan rumah hantu, ini mah rumah orang miskin katanya. Film Agak Lain ini diawali dengan 4 sahabat Batak yaitu Jegel, Bene, dan Boris yang mengelola wahana rumah hantu di sebuah pasar malam di Rawasenggol. Nah, mereka ini sedang berusaha untuk menyelamatkan wahana mereka yang sudah hampir bangkrut karena sepi pengunjung, karena nggak begitu menakutkan wahana mereka ini. Nah, muncul Oki Rengga yang baru keluar dari penjara, pengen bergabung dengan ketiga sahabatnya dalam upaya menyelamatkan rumah hantu mereka. Nah, dari keempat sahabat ini, mereka ternyata punya masalah sendiri-sendiri. Kayak Oki perlu biaya untuk pengobatan ibunya yang lagi sakit. Kemudian Jegel, dia harus melunasi utang-utangnya, dia selalu dikejar-kejar sama debt collector. Dan Benedion yang ingin menikahi pacarnya dan ingin memenuhi syarat dari calon mertuanya. Dan si Boris butuh uang untuk menyuap agar dia bisa masuk militer. Nah, keadaan mereka ini bikin mereka pusing banget sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan renovasi besar-besaran rumah hantu mereka. Nah, mereka benar-benar mengubah rumah hantu mereka ini jadi lebih mistis dan menyeramkan dan lebih bagus, lebih menarik. Bayangin deh, tiap sudut rumah hantu ini jadi penuh dengan suasana angker. Malam pertama mereka buka setelah renovasi selesai, ada seorang politikus lokal yang bernama Basuki Munandar menjadi pelanggan pertama mereka. Nah, sayangnya Pak Basuki ini yang memiliki kondisi penyakit jantung dan akhirnya nanti meninggal karena ketakutan di dalam rumah hantu itu. Karena mereka panik, akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur mayatnya Pak Basuki itu di dalam wahana. Tapi cerita Pak Basuki ini emang agak lain. Pak Basuki ini sebenarnya nggak datang untuk mencari pengalaman mistis. Dia datang ke pasar malam itu, ke wahana rumah hantu itu bersama selingkuhannya dan masuk ke rumah hantu itu untuk ngumpet dari istri sahnya karena dia akan tertangkap basah. Nah, di dalam rumah hantu, Pak Basuki ketakutan setengah mati sampai akhirnya dia kena serangan jantung dan meninggal. Wah, ini benar-benar bikin Benedion, Boris Bokir, dan Jegel dan Oki panik banget. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk menguburkan jasad Pak Basuki itu di dalam rumah hantu mereka supaya nggak ketahuan sama orang-orang, sama polisi, dan orang-orang di luar. Tapi siapa sangka kehadiran arwah Pak Basuki yang gentayangan di rumah hantu ini malah bikin tempat ini jadi makin serem. Roh Pak Basuki mulai menghantui wahana yang justru ini membuat tempat ini makin populer dan mendatangkan banyak pengunjung. Karena awalnya ada pengunjung wahana yang masuk
ke wahana tersebut dan memviralkan di media sosial. Nah, kejadian ini akhirnya viral di media sosial dan bikin rumah hantu mereka ini jadi terkenal banget. Nah, orang-orang akhirnya pada penasaran dan datang berbondong-bondong untuk pengen ngerasain nih, menguji nyali mereka untuk masuk ke wahana rumah hantu. Meski berhasil menarik banyak pengunjung, keberhasilan mereka ini juga membawa tantangan baru nih buat mereka. Keempat sahabat ini harus berusaha keras untuk menjaga rahasia dari kematian Pak Basuki. Mereka harus menghadapi berbagai situasi lucu dan menyeramkan yang terjadi karena kehadiran arwah Pak Basuki. Ya bayangin aja di rumah hantu, terus arwahnya Pak Basuki gentayangan, itu kan serem banget ya. Namun, bukan cuma pelanggan yang tertarik pengen datang, tapi situasi ini juga menarik perhatian polisi. Nah, pacar Pak Basuki yang curiga menemukan bukti bahwa Pak Basuki itu terakhir terlihat di dalam wahana hantu tersebut, karena pacar Pak Basuki ini melihat ada bukti bahwa topi Pak Basuki itu terlihat terjatuh di wahana rumah hantu tersebut. Karena banyak pihak-pihak yang mulai curiga, akhirnya keempat sahabat ini akhirnya mengaku kepada pacar Pak Basuki dan memberikan uang kepada selingkuhan Pak Basuki ini untuk pergi jauh-jauh dari kota, karena kalau ketahuan pasti selingkuhan ini juga bakal dicaci maki sama istri sahnya, dan keempat sahabat tersebut juga bakal tertangkap oleh polisi. Alangkah lebih baik jika mereka berdamai dan saling menutupi kesalahan. Ternyata ada seorang petugas kebersihan yang bernama Obed yang nguping dari luar wahana, dan dia mengetahui rahasia mereka dan berpotensi untuk melaporkan kepada polisi. Nah, ketika mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Obed untuk tidak melaporkan mereka ke polisi, tidak sengaja mereka malah menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan Obed ini lumpuh. Puncak dari konflik mereka yaitu situasi saat mereka berempat ini semakin panik. Polisi yang sudah mulai curiga dan orang-orang sekitarnya juga mulai curiga. Jadi mereka berusaha untuk memindahkan makam Pak Basuki ini ke pemakaman umum. Namun karena polisi sudah semakin curiga, polisi juga mulai mengejar mereka ke pemakaman umum. Nah, saat polisi sudah mulai makin dekat, si Oki Rengga ini malah menerima kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Sedangkan yang dipakai untuk memakamkan Pak Basuki ini ternyata adalah calon makam ibunya Rengga yang sudah dia beli sebelumnya. Jadi calon makam ibunya Rengga malah dipakai untuk menguburkan jasad Pak Basuki. Karena situasi sudah makin panik dan kondisi Oki yang sedang berduka, akhirnya memutuskan untuk menerima hukuman di penjara bareng-bareng. Nah, akhirnya mereka dihukum penjara selama 2 tahun. 2 tahun hukuman berlalu, akhirnya mereka keluar dari penjara dan kembali ke kehidupan masing-masing. Oki Rengga, Jegel, Bene, dan Boris mulai mencoba untuk mengejar mimpi mereka masing-masing yang sempat tertunda sebelumnya. Nah, film ini ditutup dengan mereka yang berkunjung ke makam ibunya Oki yang meninggal 2 tahun yang lalu. Nah, film ini menandakan bahwa mereka sudah siap untuk memulai hidup baru dengan pelajaran berharga yang didapat dari pengalaman pahit sebelumnya. Jadi itu dia sinopsis lengkap dari film Agak Lain. Film ini benar-benar menawarkan perpaduan yang unik antara horor dan komedi dengan sentuhan budaya Batak yang kental. Buat kalian yang suka film-film dengan cerita yang unik dan penuh dengan tawa, Agak Lain ini wajib banget masuk ke daftar tontonan kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik dari aku lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.